Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat iman, nikmat Islam yang telah kita rasakan saat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di Masjid Mujahidin yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib akan sedikit menyampaikan tentang dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Yang dimaksud dosa besar di sini atau al-kabair adalah setiap dosa yang diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena laknat Allah Subhanahu wa taala, dimurkai atau dikenai siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita jauhi 7 dosa besar yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Beliau bersabda, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, sedangkan yang keempat memakan harta riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan perang, sedangkan yang 7 adalah menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat kali ini insyaallah akan membahas sebagian saja, karena waktunya dan juga sunnah daripada khutbah Jumat adalah harus singkat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dosa yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu merupakan memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memalingkannya disebut musyrik. Orang musyrik tempatnya kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasanya ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa
ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyrika billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyrika billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka ia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, jangan sampai di antara kita mendekati, bahkan jangan sampai melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalan kita, kalau kita masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dalam ayat lain disebutkan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tidak hanya itu, kalau misalkan kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat yang ke-72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Oleh karenanya, para jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai di antara kita mendekati perbuatan syirik ini. Karena kalau misalkan kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Sedangkan al-kabair yang kedua yaitu adalah sihir. Sihir ini benar adanya sebagaimana disebutkan dalam ayat, fasaya'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka mendapat perceraian antara seorang suami dengan istrinya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-kabair, sihir ini termasuk dosa besar, karena seorang tukang sihir pasti kufur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna asy-syayatin kafaru fa ya'lamuna an-nas as-sihr." Maka hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, tujuan setan mengajari manusia sihir hanyalah semata-mata untuk menjerumuskan dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-kabair yang ketiga, bermuamalah dengan riba. Jangan sampai di antara kita melakukan hal ini, karena sangat besar dosanya dan akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang yang mengantarkan, orang yang melakukan, bahkan yang ikut meliput dalam perbuatan riba, ia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba
termasuk rentenir dan yang lainnya, orang yang menyerahkan riba, peminjamnya, pencatat riba, sekretarisnya, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama dalam melakukan hal yang haram. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita terjerumus dengan perbuatan riba ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sedangkan al-kabair yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua. Imam An-Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim berkata, uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua adalah segala bentuk menyakiti orang tua. Para ulama juga mengatakan bahwasanya taat kepada orang tua itu wajib dalam segala hal selama bukan dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka ahdahuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kita, di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharannya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mengenai maksud atau dalam ayat ini dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari perkataan para ulama, segala bentuk perkataan kasar dan jelek kepada orang tua itu merupakan tanda daripada durhaka kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena ridha Allah Subhanahu wa taala berada pada ridha orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Artinya jika kita hendak melihat Allah tersenyum, buatlah kedua orang tua kita tersenyum. Sebaliknya, jika ingin melihat Allah cemberut, buatlah kedua orang tua kita cemberut. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena kalau sampai kita durhaka kepada orang tua kita, dan pasti akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sedangkan al-kabair yang kelima, yaitu meninggalkan salat. Dari Buraidah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, sungguh ia telah kafir. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 disebutkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik, mereka akan masuk dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-sejahat makhluk. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita mendekati beberapa dosa yang telah disebutkan tadi. Karena apa? Kalau misalkan kita melakukan salah satu daripada dosa tersebut, maka haruslah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sekiranya kalau misalkan kita sudah terlanjur melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa keutamaan dalam menjauhi dosa besar. Disebutkan dalam dua ayat. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu tukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu untuk mengerjakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua di dalam surah An-Najm ayat yang ke-32, alladzina yajtanibuna kaba'iral isma wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Al-lamam yang dimaksud dalam ayat ini adalah dosa-dosa kecil. Berarti dosa kecil dapat terhapus di antaranya karena menjauhi dosa-dosa besar. Pengertian al-lamam lainnya adalah dosa yang telah diperbuat seseorang, baik dosa besar maupun dosa kecil, lalu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang jauh daripada dosa-dosa besar ini. Mari di khutbah yang kedua ini kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ja'alna min ahli al-khair wa ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an fi ad-din wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar. Allah